Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan media pembelajaran interaktif berjudul Cerdas dan Terampil. Media ini ditujukan khusus untuk tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Nah, mari kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan melalui teks non-fiksi yang disajikan secara tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan melalui teks bacaan secara tepat. Yang ketiga, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dan mencari informasi secara benar. 4. Siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya melalui pengamatan dan pengumpulan informasi secara benar. Dan yang kelima, siswa mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor melalui lagu bertemakan hewan secara benar. Hari ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Namun pertama-tama kita akan belajar mengenai IPA dulu ya. Anak-anak, apakah kalian mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Anak-anak, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem di mana ia berada. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada juga kelompok hewan yang memakan keduanya. Nah, ia memakan hewan yang lain sekaligus ia juga memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan ini yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita bahas herbivora terlebih dahulu ya. Anak-anak, herbivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik itu daun, batang, buah, maupun biji-bijian. Selain itu, hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Selain itu, gigi seri berada di depan dan tajam yang berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri tadi. Nah, contoh-contohnya dapat kita lihat yaitu seperti kelinci, jerapah, dan sapi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan karnivora. Hewan karnivora, kelompok hewan ini merupakan hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Nah, hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Selain itu, hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam dan sangat kuat. Nah, gigi taring ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Adapun contoh-contoh hewan karnivora yaitu hewan macan, singa, maupun buaya. Hewan ini biasanya kita temui di kebun binatang atau mungkin kita bisa melihatnya di televisi. Nah, selanjutnya adalah hewan omnivora. Nah, hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan lain. Nah, hewan omnivora ini memiliki susunan gigi yang tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Nah, gigi seri dan taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu orangutan, ayam, dan babi. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari mata pelajaran IPA yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai ide pokok dan informasi penting.
Namun sebelum itu, apakah kalian telah mengetahui apakah yang dimaksud dengan ide pokok dan informasi penting? Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari ide pokok. Nah, ide pokok merupakan pikiran utama yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Nah, ide pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga dua atau lebih kalimat. Biasanya ada satu yang memuat paling banyak inti paragraf. Perhatikan contoh berikut ya. Setelah kalian membaca contoh yang ada, nah kalimat atau ide pokoknya terdapat pada baris pertama paragraf, yaitu mengenai rumah yang menyenangkan. Kalian telah pahamkan mengenai ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi penting. Informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca paragraf tersebut. Adapun informasi penting biasanya ada pada kalimat inti, biasanya induktif atau deduktif, yang kemudian diperinci oleh kalimat-kalimat penjelas. Setelah mengetahui definisi dari ide pokok dan informasi penting, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk menemukan ide pokok dan informasi penting. Nah, dalam menemukan ide pokok dan informasi penting ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, bacalah kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, selain itu, tandai kalimat yang menurut kamu informasi penting dalam tiap paragraf. Nah, informasi penting ini menurut kamu adalah kalimat-kalimat yang menunjang ide pokok tersebut. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya kalian telah mengetahui mengenai apa itu ide pokok dan informasi pentingnya. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai seni budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai nada mayor dan nada minor. Sebelum kita membahas mengenai nada mayor dan nada minor, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tangga nada. Nah, anak-anak, tangga nada merupakan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, so, la, si, dan do. Nada-nada tersebut disimbolkan dengan notasi angka dengan susunan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kembali ke 1, yaitu nada do. Nah, tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut dengan tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, kalian telah mengetahui apa itu tangga nada. Kita akan membahas mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama yaitu tangga nada mayor. Nah, tangga nada mayor adalah satu tangga nada diatonis, yaitu tangga nada yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersemangat. Yang kedua, musiknya riang gembira. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Dan yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Berikut adalah contoh tangga nada mayor. Adapun contoh-contoh lagu nada tangga mayor yaitu 1, Hari Merdeka, yang kedua, Indonesia Raya, yang ketiga, Maju Tak Gentar, yang keempat, Berkibarlah Benderaku, dan yang kelima adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Selanjutnya kita melangkah ke tangga nada minor. Nah, tangga nada minor ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kurang bersemangat. Yang kedua, bersifat sedih.
Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Dan yang keempat, mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Berikut adalah contoh tangga nada minor. Adapun contoh-contoh lagu bertangga nada minor yaitu yang pertama, syukur, yang kedua, mengheningkan cipta, dan yang ketiga adalah gugur bunga. Berikut adalah contoh-contoh lagu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ustazah harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran SPDP. Anak-anak kemarin sudah mempelajari lagu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Masih ingatkah ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor? Yaitu lagunya bersifat riang gembira dan penuh semangat. Seperti lagu Hari Merdeka di buku tema halaman 21. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Berikutnya adalah lagu tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya, lagu ini bersifat sedih dan kurang bersemangat, seperti lagu Gugur Bunga di buku tema halaman 42. Kita nyanyikan bersama ya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu.
Demikian tadi anak-anak, kalian sudah berlatih bernyanyi contoh lagu tangga nada diatonis mayor dan contoh lagu tangga nada diatonis minor. Anak-anak, kita telah membahas 3 mata pelajaran hari ini, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian telah paham atau belum mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan, Ibu meminta kalian untuk menjawab 10 pertanyaan yang telah Ibu sediakan ya. Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengingat kembali mengenai materi-materi yang tadi Ibu ajarkan ya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.